untuk memenuhi tugas saya dari Ibu Lina dan di kampus. Maaf juga kalau saya minta waktu berapa menit. Sebelumnya pernah belajar teks hasil observasi. Saya mengambil materi ini karena Ibu Lina bilang singkat saja. Jadi aku bacakan dulu pengertiannya, Dik. Teks observasi itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Misalnya fenomena alam, pergeseran budaya, atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Maksudnya itu fenomena alam kayak bencana begitu. Adapun di sini tujuannya yaitu menyajikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah kasus, fenomena atau tragedi berdasarkan fakta yang terjadi. Teks laporan hasil observasi juga sering dijadikan media untuk mengajak atau berisi himbauan tentang sesuatu yang positif, misalnya laporan hasil observasi lingkungan yang mengamati tentang kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Tempat ada bisa kasih contoh. Siapa yang mau baca? Saya. Baca. Contoh teks laporan hasil observasi singkat. Nah, pada materi hasil observasi kelas 10, kamu juga sering diminta untuk menunjukkan contoh laporan hasil observasi tadi agar kamu lebih paham. Coba kamu simak contoh ini. Pertama, sampah tidak bisa lepas dari aktivitas manusia. Salah satu jenis sampah yang menimbulkan masalah serius adalah sampah plastik. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, penggunaan bahan plastik pun semakin tinggi. Itulah mengapa semakin banyak sampah plastik yang terbuang dan mencemari lingkungan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau biasa disebut dengan INPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta per tahunnya. Parahnya, sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik diantaranya dibuang ke laut. Begitupun masih ada terjadi pencemaran yang terjadi akibat sampah. Banyak kelompok masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Kebiasaan seperti ini tentu akan berakibat fatal. Tak hanya mencemari lingkungan, sampah juga bisa membahayakan kesehatan. Jika diamati, sebetulnya masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi masalah sampah plastik ini. Cara yang paling mudah adalah dengan memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Dengan memisahkan jenisnya, sampah-sampah tersebut sebetulnya masih bisa dikembangkan kembali. Misalnya, dengan cara mendaur ulang sampah menjadi bahan yang berguna bagi manusia. Dari contoh sederhana ini, kamu tentu bisa membedakan laporan hasil observasi dengan teks biasa kan? Perbedaannya terletak dari ciri-ciri atau sifat teks laporan hasil observasi sekali itu. Itu tadi contoh teks observasi yang dibacakan Samantha. Jadi adapun ciri-cirinya yaitu satu faktual yang disusun berdasarkan fakta atau berdasarkan keadaan sesungguhnya. Artinya apa yang dilihat atau diamati sesuai dengan yang ada dalam laporan observasi tersebut. Kedua, objektif, yaitu berdasarkan pengamatan objek, tidak menunjukkan pandangan pribadi dari penyusun laporan dan tidak adanya tanda-tanda keberpihakan pada sesuatu hal. Ketiga, umum, observasi bersifat umum di mana isi dari laporan adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir, spesifik, hasil pengamatan berfokus pada satu masalah atau pembahasan tanpa adanya tambahan pembahasan yang tidak berkaitan dengan pokok pembahasan. Dan struktur teks laporan hasil observasi yaitu dari definisi